Salam kerahiman. Hari ini tanggal 15 Desember. Kita baca dari 5:29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada petang hari terakhir dari novena di Ostra Brahma, sesudah litani dilakukan, salah seorang imam mentahtakan sakramen Maha Kudus dalam monstran. Ketika ia memajangnya di altar, tiba-tiba aku melihat bayi Yesus. Ia mengulurkan tangannya mula-mula ke arah ibunya, yang pada waktu itu menampakkan diri secara nyata. Ketika Bunda Allah berbicara kepadaku, Yesus mengulurkan tangannya yang mungil ke arah umat yang terhimpun. Bunda Kudus menyuruh aku menerima semua yang diminta Allah dariku seperti seorang anak kecil, tanpa mempertanyakannya. Kalau tidak, Allah akan merasa kecewa. Pada saat itu, bayi Yesus menghilang dan menjadi Bunda Allah pun kembali menghilang, dan gambarnya menjadi sama seperti sebelumnya. Tetapi jiwaku dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan yang besar, dan aku berkata kepada Tuhan, "Berbuatlah padaku seperti yang berkenan di hatimu. Aku siap untuk segala sesuatu. Tetapi Engkau ya Tuhan, janganlah meninggalkan aku sedetik pun." 5:29. Pada petang hari 15 November, novena terakhir di Ostra Brahma. Ostra Brahma itu ada di Vilnius ya. Di Vilnius. Sekarang bukan Polandia lagi nama negaranya, tapi Lituania. Dulu waktu zamannya Suster Faustina, daerah itu masih milik Polandia. Sekarang sudah menjadi negara tersendiri dengan nama Lituania, dengan ibu kotanya tetap ya Vilnius. Dan setelah litani dilakukan selesai, imam mentahtakan sakramen Maha Kudus. Tiba-tiba aku melihat bayi Yesus. Ia mengulurkan tangannya ke arah ibunya. Itu yang penglihatan yang dilihat oleh Suster Faustina ya. Ketika Bunda Allah berbicara kepadaku, Yesus mengulurkan tangannya pada umat yang terhimpun. Jadi walaupun Suster Faustina sedang berbicara kepada Bunda Maria, tapi dia melihat bayi Yesus mengulurkan tangannya kepada umat yang berhimpun di situ. Bunda Kudus menyuruh aku menerima semua yang diminta Allah dariku, seperti seorang anak kecil tanpa mempertanyakannya. Kita kalau disuruh sesuatu biasanya kan tanya balik, kenapa saya yang disuruh? Kenapa enggak suruh orang itu? Atau kenapa saya disuruh ini? Saya nggak mau lakukan ini, saya mau lakukannya itu. Jadi banyak komplain, banyak pertanyaan, banyak sanggahan ya, banyak alasan. Di sini Bunda Maria mengajar kepada Suster Faustina, dikatakan, terima semua yang diminta Allah. Seperti seorang anak kecil. Kalau anak kecil dibilang, kamu ke sana ya, dia nggak berpikir kenapa saya, kenapa bukan dia, kenapa sekarang, kenapa enggak nanti, tapi dia lakukan. Itu seperti seorang anak kecil dan tanpa bertanya. Kenapa harus gini? Kenapa harus gitu? Enggak ya. Itu sifat seorang anak kecil yang polos. Kalau diminta dia akan lakukan. Dia enggak komplain, dia enggak cari alasan, enggak banyak alasan, dia lakukan. Itu yang diminta oleh Bunda Maria kepada Suster Faustina. Dan itu pun sebetulnya yang diminta oleh Bunda Maria kepada kita semua. Jadilah seperti anak kecil. Lakukan apa yang Tuhan minta. Tanpa komplain, tanpa menolak, tanpa nanya, kenapa saya gini, kenapa saya gitu ya. Nah, kita boleh balik ke cerita diri kita masing-masing. Karena sering ada yang bertanya, contoh ya, kita katanya lahir dalam satu keluarga. Dengan ibu yang sama, dengan ayah yang sama. Tapi kok nasibnya beda. Yang satu kaya, yang satu miskin. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang bagus, ada yang jelek. Nah, kan pertanyaan ini aja udah salah, ngapain bertanya? Yang harus dilakukan adalah melaksanakan kehendak Tuhan. Terima aja Tuhan suruh apa, terima dan laksanakan.
itu yang membahagiakan kita. Pada saat itu, bayi Yesus menghilang dan Bunda Allah pun menghilang. Setelah Bunda Maria berpesan sesuatu kepada Suster Faustina, Bunda Maria menghilang. Kataku pada Tuhan, berbuatlah padaku seperti yang berkenan di hatimu. Dia berserah, dia pasrah, dia mengandalkan Tuhan. Meneladan Bunda Maria juga seperti yang Bunda Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang Engkau kehendaki. Aku siap untuk segala sesuatu. Engkau janganlah meninggalkan aku sedetik pun. Tapi Suster Faustina minta kepada Tuhan, aku akan laksanakan apa yang Engkau minta. Aku akan siap melakukan segala sesuatu, tapi jangan tinggalkan aku sedetik pun. Jadi dia tetap berharap Tuhan tetap menyertai dia untuk memampukan dia untuk melaksanakan apa yang Tuhan minta. Karena kembali lagi, Suster Faustina itu rendah hati. Dia nggak menyombongkan diri, dia nggak bilang bahwa saya bisa. Justru dia sadar bahwa saya nggak bisa, tapi kalau Tuhan menghendaki saya melakukan sesuatu, saya siap. Tapi jangan tinggalkan saya sedetik pun. Jadi dia mengandalkan, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kalau bicara tentang dikatakan di sini ya, novena di Ostra Brahma. Saya cerita sedikit tentang Ostra Brahma di Vilnius ini. Itu Ostra Brahma itu adalah suatu gerbang, sebetulnya suatu benteng. Benteng yang dibuat oleh penduduk di sana, swasembada ya, bikin benteng untuk melindungi kotanya dari serangan musuh. Karena benteng ini dibuat swasembada tergantung dari kemampuan penduduk yang ada di sana. Jadi bentengnya ada yang bagus, ada yang sederhana, ada yang tinggi, ada yang rendah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, Ostra Brahma ini adalah salah satu benteng yang didirikan oleh si pemilik tempat tersebut, dan dia bikin 2 tingkat, ada kapelnya juga, dan di sana ternyata menjadi satu pintu gerbang keluar masuk dari kota lama ke kota baru ya, seperti itu. Di sana ada Bunda Maria dengan 40 sinar. Bunda Maria dengan 40 sinar. Bapak Ibu nanti kalau ke sana juga bisa lihat. Ini nanti saya tampilkan juga gambar Bunda Maria dengan 40 sinar tersebut. Di sana juga karena memang di Polandia pada waktu itu memang sangat berdevosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah ratu, ibu negara daripada Polandia. Banyak sekali orang yang datang ke Ostra Brahma untuk berdoa di depan gambar Bunda Maria tersebut. Kalau Bapak Ibu ke sana, selain bisa lihat gambaran Bunda Maria dengan 40 sinar, juga banyak sekali gereja-gereja di sana. Apakah gereja Katolik, apakah gereja Ortodoks, atau gereja Anglikan ya, banyak sekali dan sungguh bagus, tempatnya sangat bagus. Jadi ada waktu pergilah ke sana untuk sungguh-sungguh menikmati tempat tersebut dengan segala macam pemandangannya, dan terlebih lagi untuk bisa merasakan bahwa Suster Faustina pernah hidup di sana. Suster Faustina ada biara di Vilnius, dan di Vilnius itu dia merasakan kehidupan di sana ya, dengan tempat untuk melukis gambar Yesus yang Maha Rahim seperti yang diminta oleh Yesus ya, dilukis di salah satu bangunan di sana yang kita juga masih bisa ke sana untuk bisa melihat tempat tersebut. Itu aja sedikit cerita tentang Bunda Maria Ostra Brahma. Kita tutup ya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Khususnya pada hari ini kami juga semakin diperkaya dengan pengetahuan ada Bunda Maria dengan 40 sinar yang ada di Vilnius. Kami juga mohon rahmat-Mu Bunda, berdoa untuk kami dan juga mampukan kami untuk meneladan Suster Faustina juga. Seperti yang dia katakan kepada Tuhan, berbuatlah padaku
seperti yang Engkau kehendaki. Aku siap untuk melakukan segala sesuatu, tapi aku mohon padamu Tuhan, jangan meninggalkan aku sedetik pun. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang siap bekerja di ladang-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Hatiku